Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh berangkat pakai pesawat yang baru diperbaiki itu mau enggak? Jawab jujur, mau apa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Ternyata tidak cukup imannya. Dan itu terjadi, peserta itu ngomong kita enggak mau berangkat kalau pakai pesawat yang sama, yang baru diperbaiki. Lalu Bapak Ibu, saya di sana udah bingung. Semua telepon saya, Bu. Tolong ya, Ibu pastikan kita terbang pakai pesawat yang lain. Kalau pakai pesawat yang sama, kami ini semua sudah sepakat, kami tidak mau terbang. Tolong kembalikan uang kami. Saya kaget juga mendengar itu. Tiba-tiba anak saya juga ngirim foto nangis, Mam, aku nangis, Mam. Aku enggak berani kalau terbang dengan pesawat itu. Jadi benar-benar kayak 12 orang pengintai. Ya, ada orang-orang yang saling mempengaruhi, jangan mau. Yang tadinya ada yang punya iman, karena dengar begitu akhirnya iya ya, kita mati konyol kalau naik pesawat itu. Lalu saudara, suami saya yang tertinggal di situ, dia bingung mau meyakinkan orang-orang ini kan. Bangsa Israel 12 orang pengintai, yang 2 bilang, memang negeri itu luar biasa. Memang orang-orangnya besar seperti raksasa. Tapi kita jangan takut sebab Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan memberi kita kemenangan. Tapi 10 orang berkata, kita kalau masuk ke sana mati konyol. Kita ini cuma seperti belalang. Yang lain berkata, kalau kita naik pesawat yang sama, mati konyol. Bapak Ibu, saya di WA, di telepon peserta, Bu, Ibu jangan berpihak pada travel. Hanya karena tidak mau rugi, lalu Ibu mengorbankan kami semua. Ibu ngomong di grup, kalau berangkat dengan pesawat yang sama, tidak usah berangkat. Saya ini sudah stres saudara di sana. Saya menunggu bagaimana kabar, tiba-tiba ya udah akhirnya saya bikin pengumuman di grup. Saya berpihak kepada peserta. Kalau pesawatnya sama yang berangkat, kita putuskan tidak jadi berangkat. Suami saya telepon saya, Say, kenapa kamu bikin pengumuman itu? Aku ini lagi meyakinkan mereka. Aduh Bapak Ibu ya, memang tidak gampang ternyata menjadi Musa dan Harun itu. Yang membawa 2 juta bangsa Israel, kita ini cuma 116 orang. Akhirnya saya bilang sama suami, lah kenapa? Enggak, ini aku lagi berusaha meyakinkan beberapa orang. Akhirnya anak saya diajak berdoa sama suami saya. Dia WA saya, Mam, aku terserah Mami aja. Kalau Mami bilang berangkat, ya udah, aku manut, aku berangkat. Berarti anak saya nih hatinya sudah mulai beriman nih kepada Tuhan. Ya, ada yang datang kepada suami saya, Pak, imanku hanya 10%. Sisanya saya titip kepada Bapak. Suami saya bilang, ih ada orang titip iman. Ya kalau saya tidak mau terima, saya bukan penitipan iman. Iman itu tanggung jawab sendiri-sendiri, amin. Lalu saudara, ada lagi bapak-bapak itu yang istrinya sakit. Kan sudah diumumkan jam 8 malam pesawat terbang. Jadi mereka dari hotel diangkut ke bandara. Bapak yang istrinya sakit itu datang, dia bilang sama suami saya, dia salaman, Pak, saya mau pamit. Kenapa Pak? Saya, istri dan anak mau pamit. Saya kesini cuma mau ngambil bagasi. Saya putuskan sekeluarga tidak berangkat. Suami saya pegang tangannya dia, Pak, Tuhan tuh udah pakai ibu kemarin sakit. Supaya kita tuh tidak celaka, pesawat itu gak jadi terbang. Kalau kita mau jatuh dari kemarin tuh kita sudah celaka. Masa sampai di sini Bapak pulang begitu aja? Lalu suami saya bilang, sini Pak saya doain. Begitu didoakan sama suami saya, Bapak itu ngomong, Bu kayak ada sesuatu yang dicabut. Roh ketakutan itu dicabut dari dalam dirinya. Lalu dia salaman sama suami saya, Pak Daniel saya berangkat sekeluarga. Suami saya kaget, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang takut, minta doakan sama suami saya. Terutama yang dikejar debt collector. Itu ketakutan yang sangat menakutkan. Lalu sudah mulai beberapa nih mau. Beberapa orang mau. Akhirnya mulai saling mempengaruhi. Suami saya telepon saya, Say, kamu bikin video taruh di grup. Karena mereka ini butuh kekuatan ngomong sesuatu. Saya balas apa suami saya? Enggak.
Aku ini udah gak mood, saya gak bisa makan 2 malam, saya gak bisa tidur, saya nangis terus saudara. Karena saya pikir saya sudah di sana ya. Lah kalau mereka gak jadi datang, terus bagaimana lagi saya ini di sana. Akhirnya waktu saya bilang sama suami, enggak, saya enggak mau. Tiba-tiba Roh Kudus mendorong saya untuk bikin video. Saya rekam langsung di situ. Sambil menangis saya bilang, Bapak Ibu, semua yang terjadi di luar kendali kita manusia. Tapi kita percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Ingat kisah 12 pengintai. Jangan mundur Bapak Ibu. Lalu biasa saudara, statement yang paling sering saya katakan itu keluar akhirnya. Bukankah saya sering berkata, mati hidup itu di tangan? Kalau belum waktunya mati tidak? Tapi kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu jatuh dari pesawat. Kepleset di kamar mandi di bandara juga bisa mati. Akhirnya beberapa orang berkata, Pak, kita sudah ditunggu Bu Debbie di sana, saya berangkat. Lalu akhirnya diputuskan berangkat. Beberapa telepon anaknya, Nak, menurutmu papa mama berangkat enggak? Anaknya bilang, kalau papa mama sudah niat berangkat saja. Lalu dia pesan, kalau terjadi apa-apa papa sama mama mati, kamu jangan salahkan Tuhan. Kamu tetap melayani Tuhan ya nak ya. Terus pin ATM papa dikasih tahu. Makanya Bapak Ibu terutama suami istri, jangan sembunyi-sembunyi pin ATM. Ya iya kalau masih sempat pamit mau mati, kalau enggak bingung loh, panggil pengacara untuk buka pin ATM di bank. Lalu akhirnya pamit Bapak Ibu, ya sudah. Istri-istri yang suaminya enggak ikut telepon suami, Pak menurutmu bagaimana? Saya berangkat atau tidak? Kebanyakan suami langsung berkata berangkat aja mah. Saya curiga loh ini bapak-bapak ini. Enggak ada yang menyayangkan istrinya loh, berangkat mah. Ya mungkin karena beriman iya. Tapi bisa jadi juga kan nanti saya bisa kawin lagi kalau udah apa-apa. Tapi enggak lah ya itu karena beriman memang. Akhirnya naiklah mereka Bapak Ibu ke pesawat. Tapi saya bersyukur melihat iman mereka itu benar-benar teruji. Ternyata semua itu naik dengan keadaan yang sudah siap mati semua. Loh ternyata sudah siap mati. Ada ibu-ibu yang ngomong, malam itu Bu Debbie saya baca Alkitab, saya dapat ayat hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mereka itu naik pesawat sudah siap mati Bapak Ibu. Ada yang sudah telepon keluarganya minta maaf. Saya minta maaf kalau saya selama ini ada salah. Loh kamu kenapa? Enggak, cuma minta tolong maafin semua kesalahan saya. Loh benar Bapak Ibu, ya. Tapi ada 2 orang Medan yang mendatangi suami saya. Pak Daniel, kita jadi berangkat kan? Iya. Bukan apa-apa Bapak, saya ini dari Medan Pak. Saya sudah pamit sama orang satu kampung Pak. Sudah syukuran satu kampung Pak. Kalau saya tidak jadi berangkat, saya pulang kembali ke Medan, taruh di mana muka saya? Ternyata memang benar Bapak Ibu ya, harga diri lebih tinggi daripada harga nyawa. Tapi lucu-lucu loh, lucu-lucu. Akhirnya ada suami istri yang bersaksi sama saya. Suaminya takut banget. Bu Debbie, saya ini takut naik pesawat. Kok baru pertama ke Israel dapat pesawat rusak. Itu sih uji nyali ya Bapak Ibu ya, uji nyali. Akhirnya dia bilang gini, dia bilang sama istrinya, kita ini benar sudah siap ya. Sudah pamit sama anak, udah kasih pin ATM. Terus istrinya bilang, Pak kalau memang mau ada pengakuan dosa. Mumpung pesawat ini belum terbang, Papa ngaku. Terus saya langsung tanya, jadi Bapak sudah ngaku? Untung belum Bu Debbie. Kalau saya sudah ngaku Bu, sekarang saya sudah mati. Bukan mati jatuh dari pesawat, disalibkan istri saya. Aduh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu sekarang saya ini cerita bisa ketawa. Di sana saya sama sekali gak bisa ketawa. Saya makan tuh gak bisa ketelen. Saya nangis sepanjang malam waktu suami saya bilang, Say kami sudah di pesawat. Tunggu ya nanti kita ketemu. Air mata saya bercucuran. Saya merasa benar-benar orang yang sudah kehilangan. Sampai ada yang telepon saya, Bu kita ini sudah mau berangkat ya. Semua akhirnya memutuskan berangkat. Pertama saya mau tanya, Ibu yakin gak ini pesawat sudah baik? Saya jawab, saya bukan pilot dan saya juga bukan mekanik.
Yang kedua saya mau tanya Bu, siapa yang tanggung jawab keselamatan? Tuhan Yesus. Yang bertanggung jawab atas keselamatan manusia itu Tuhan, bukan saya Bu. Terus kalau ada apa-apa dengan pesawat ini, ibu tanggung jawab nggak? Ibu, suami saya ada di situ 1, anak saya 3 di situ Bu. Apakah saya juga mau mereka mati? Kalau ibu nggak berani berangkat, ya sudah ibu nggak usah berangkat saja. Ya udah, tapi akhirnya dia berangkat. 6 orang pulang, memutuskan untuk tidak berangkat. Sisanya berangkat. Saya nangis saudara di sana. Sampai ketika suami saya bilang udah jalan, katanya diuji coba pesawatnya maju mundur. Mesinnya mati, dihidupin lagi, diuji coba. Sampai ada bapak-bapak bilang sama saya, ibu kalau ada jendela terbuka saya mau lompat Bu. Sayang semua jendela tertutup Bu, kalau ada saya lompat itu benar. Saya sudah ketakutan kata dia. Akhirnya mereka terbang, saya coba tes ke suami saya udah terbang, udah gak dibalas. Maka air mata saya bercucuran Bapak Ibu. Ada suara yang bertanya di hati saya begini, kalau suamimu mati, anak-anakmu semua mati, kamu sendirian, apakah kamu masih mau tetap melayani Tuhan? Dengan bercucuran air mata saya bilang, iya Tuhan, paling nanti saya pergi ke Bandungan di sekolah Alkitab yang lagi saya bangun itu. Dan saya mengabdikan diri saya di sana seumur hidup, karena saya sudah sebatang kara. Saya tuh gak bisa berhenti bercucuran air mata, benar-benar sudah sampai Bapak Ibu ketika mereka sudah berangkat. Saya gak berani buka Instagram, saya gak berani buka internet, saya takut baca berita gini, pesawat penerbangan ini hilang kontak. Tuhan Yesus, ini penerbangan dengan pesawat yang baru diperbaiki dan terbang 8 jam. Bukan 1 jam, 8 jam sampai di Maskat lalu transit ganti pesawat baru terus ke Aman. Jadi saudara bisa bayangkan betapa itu kita roh ketakutan itu bekerja. Saya baru merasakan ya. Itu kejadian di Indonesia, roh ketakutan tuh mengikuti saya loh sampai di Aman sana. Saya ada di negara yang namanya aman, tapi saya sangat tidak aman. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan. Akhirnya saudara saya itu ketika mereka sudah terbang, saya di kamar mandi, saya lihat di muka saya di kaca begini sambil bercucuran air mata, Tuhan apa yang sedang terjadi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara di hati saya, suaranya lembut benar saya dengar berkata begini, kamu jangan takut sebab aku sedang melatih iman mereka. Waktu saya dengar suara itu, karena saya ini menangis, kayak semua ketakutan peserta terutama anak saya itu ditaruh ke saya semua. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan tekanan saya itu menangis karena gini, Tuhan kasihan banget anak-anak saya ini mesti lagi dalam ketakutan Tuhan. Pasti mereka semua takut, suami saya juga mesti takut. Bayangkan naik pesawat yang baru diperbaiki. Tapi Bapak Ibu ketika Tuhan tuh ngomong begitu, jangan takut, aku sedang melatih iman mereka. Saya langsung bersuka cita dan saya bilang, wow Tuhan engkau dahsyat, latih anak-anakku, latih iman mereka Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita membutuhkan sebuah pengalaman pribadi untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan, amin. Lalu saya itu bersuka cita, tiba-tiba saya bilang, iya ya kalaupun pesawatnya jatuh, itu mereka tuh masuk surga semua. Karena mereka sudah berserah benar-benar kan, udah pengakuan dosa. Pasti tuh benar-benar mati dalam kemuliaan. Dan berani naik itu pesawat berarti sudah siap mati kan. Saya tanya sama anak saya, Dek bagaimana perasaanmu waktu naik pesawat itu? Ya aku udah berserah Mam. Kamu udah siap mati? Ya iya aku udah siap mati. Cuma sebuah pertanyaan tuh muncul di benakku, kata anak saya itu begini. Masa sih Tuhan saya mati jenazahnya gak ditemukan? Itu kata anak saya. Kata dia, saya udah mau minta maaf loh Mam sama teman-teman saya, tapi sudahlah saya minta maaf sama Tuhan aja lah, Tuhan sudah ampuni dosa saya. Tapi wow, di situ saya melihat Bapak Ibu, wow, anak-anakku ya imannya terlatih dan ketika mereka akhirnya landing, saya bangun pagi, saya lagi sarapan, tiba-tiba masuk WA suami saya, ting, saya udah landing. Waduh saya berteriak, haleluya puji Tuhan. Mereka datang ketemu saya bilang, yes orang-orang pemenang luar biasa imanmu itu dahsyat. Bapak Ibu, ujian yang paling berat itu adalah ujian ketika kita ini harus berhadapan dengan kematian.
Kalau cuma engkau dikejar utang, kalau cuma dikejar debt collector, engkau masih bisa hidup toh. Tapi yang namanya di depan ini kematian, itu kalau nggak punya iman yang cukup itu nggak bisa. Dan saya bersyukur grup ini benar-benar dilatih Tuhan. Ada yang mau ikut saya lagi Oktober? Jangan takut, ujiannya beda. Tapi benar-benar kami mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ini mau masuk atau tidak nih? Kita punya cukup iman atau tidak? Saya selalu bilang, orang itu untuk ke tanah perjanjian bukan soal ada duit. Ada orang punya uang, kalau nggak diundang Tuhan nggak bisa. Ada orang nggak punya uang, tapi memang dia diundang Tuhan, dia bisa berangkat. Ternyata apa yang mau saya sampaikan malam ini, iman kita itu memang harus diuji. Tidak ada orang bisa berkata kepada Tuhan, aku punya iman Tuhan. Kalau imanmu tidak teruji, maaf Bapak Ibu, ya jangan terlalu GR berkata bahwa kita ini punya iman. Tapi ketika iman itu teruji, kita harus memiliki bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Karena sekalipun imanmu sekecil biji sesawi, itu sudah bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu adalah iman yang berkata, Tuhan, sekalipun engkau tidak menolongku, sekalipun aku mati nanti dengan pesawat yang baru diperbaiki itu, pesawatnya ada apa-apa kami jatuh, aku percaya aku masuk di dalam kekekalan. Iman yang benar adalah iman yang berkata, sekalipun aku tidak disembuhkan Tuhan, aku mau tetap berkata engkau baik Tuhan. Sekalipun aku belum diberkati hari ini, sekalipun usahaku masih biasa-biasa, sekalipun doaku belum dijawab, tetapi aku tetap percaya engkau Tuhan yang baik di dalam hidupku. Bapak Ibu, kita harus punya iman yang benar, bukan hanya iman yang besar. Besar saja tidak cukup tanpa kebenaran ada di dalamnya. Kenapa kita semua harus mengenal Tuhan? Kita nggak bisa bilang engkau Tuhan yang dahsyat, engkau penolongku, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya masalah. Engkau tidak akan pernah bisa berkata engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kalau engkau tidak pernah masuk dalam yang namanya tantangan dan persoalan dalam hidupmu. Engkau nggak akan pernah bisa berkata engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi hidupku kalau engkau tidak pernah merasakan apa namanya itu kekurangan. Amin. Kita harus punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka disuruh memilih, ya kamu harus menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar atau menyembah kepada Allah. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tidak akan pernah melepaskan iman percaya kami kepada Tuhan itu. Kami tidak akan pernah membuang iman itu kepada dia dan kami tidak akan pernah menyembah kepada sesuatu yang lain. Kami akan tetap berkata kami punya Tuhan yang dahsyat, sekalipun dia tidak menolong. Ada begitu banyak orang Kristen yang salah. Dia pikir ketika dia ikut Yesus semuanya akan enak. Ketika dia ikut Yesus semuanya beres. Yang sakit sembuh, yang beban berat akan selesai. Hello Bapak Ibu. Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Kalau kita tidak memperlengkapi iman kita dengan prinsip kebenaran, dengan sesuatu yang benar berasal dari Tuhan, maka kita akan tersesat. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya cari kesembuhan, hanya cari berkat, hanya cari materi. Sehingga kalau doanya gak dijawab dengan mudah dia berkata, enggak, buat apa aku pelayanan? Kemarin waktu kami berangkat ke Israel ada satu orang ibu saudara, dia bersaksi. Dia bilang, Bu Debbie, anak saya umur 23 tiba-tiba sakit. Dan akhirnya ketika periksa ke dokter, dokter menyatakan anaknya itu kena kanker darah, leukemia. Dan itu adalah jenis yang sangat langka yang dialami oleh anaknya itu. Dan tidak ada obat yang bisa menolong. Singkat cerita anaknya laki-laki dipanggil Tuhan di usia 23 tahun. Ketika anaknya meninggal, suaminya yang profesor doktor tiba-tiba merasa putus asa, down. Keadaannya mulai menurun, drop sampai akhirnya suaminya kehilangan ingatan. Lalu dia hanya terbaring di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Waktu pandemi datang, anaknya yang laki-laki satu kena COVID.
dan akhirnya meninggal dipanggil Tuhan. Setelah anak laki-lakinya meninggal yang tua, suaminya tiba-tiba juga meninggal. Dalam satu rumah ada 3 laki-laki yang dipanggil Tuhan 3-tiganya. Dan yang tertinggal dia dan anak perempuannya 2. Dia bilang, ibu, secara hati saya bertanya, kenapa Tuhan? Tapi saya bersyukur di tengah saya dalam tekanan yang berat, dia bilang. Ada teman saya kirim mesbah doa ibu. Dan saya mulai dengar setiap hari mesbah doa, saya dikuatkan. Hari ini dia bilang, saya mau berkata, Bu, Tuhan itu baik. Tidak ada satupun yang salah. Sebab hidup ini memang semua hanya titipan. Anak, suami, harta, apapun yang kau miliki itu titipan. Ketika itu diambil daripadamu, engkau jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, milikilah iman yang benar kepada Tuhan. Yang berkata, Tuhan, sekalipun tidak terjadi sesuai yang aku mau, aku percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah bagi hidupku. Seringkali Tuhan menunda sesuatu di hidup kita. Bapak Ibu, gara-gara ketunda kami itu, grup itu gak berangkat. 2 perjalanan di Petra, di Jordan. 2 hari itu hilang, angus. Kita sudah booking hotel yang terbaik. Tapi ketika dia bertanya, Bu, kenapa kita gak jadi ke Petra? Saya bilang, bersyukur, mau pilih ke Petra jatuh di pesawat, atau mau Tuhan batalkan. Tapi seringkali Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Makanya bersyukur dalam segala perkara yang Tuhan izinkan, sebab dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita buka bersama Bapak Ibu 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-5 mulai. Kita baca mulai ayat yang ketiga dulu. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, baca bersama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus mati dan bangkit, kita ini diberikan satu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang masih punya pengharapan itu adalah orang-orang yang menang. Sebab seorang yang kalah itu adalah orang yang sudah tidak punya pengharapan. Karena Yesus mati dan bangkit, kita diberi pengharapan. Selama engkau hidup masih ada pengharapan, engkau sudah menang sekalipun engkau belum melihat jawaban. Tapi orang yang sudah tidak punya pengharapan, dia sudah kalah sekalipun dia masih hidup. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang penting bagi manusia. Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat di luar sana ada begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Saya ketemu dengan seorang pemuda yang kena kanker. Dia bilang, Bu, saya ini melayani di yayasan kanker. Banyak anak-anak kecil yang kena kanker, remaja yang kena kanker. Selama anak-anak itu masih punya pengharapan, hatinya seneng, jiwanya kuat, dia masih bisa umur panjang, bahkan banyak yang sembuh. Tapi Bu, ketika seseorang yang saya datangi dia bilang, dan orang itu berkata gini, buat apa juga saya hidup? Saya di sini juga orang tua saya nggak pernah datang jenguk. Buat apa? Ketika pengharapannya hilang dia bilang, itu cepet banget loh Bu. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Ketika ada anak-anak yang menyerah dengan keadaannya, itu cepet. Dalam waktu berapa minggu dia drop lalu meninggal. Bapak Ibu, pengharapan dalam hidup manusia di luar sana, ada begitu banyak hari-hari ini orang yang hidup tanpa pengharapan. Walaupun mereka kaya. Saya kemarin ketemu dengan sekelompok orang kaya. Waktu kami ngobrol Bapak Ibu, saya tahu mereka ini kaya tapi mereka itu hidup tanpa pengharapan. Mereka punya banyak uang, tapi karena di luar Tuhan, mereka hidup tanpa pengharapan. Dan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati semua kekayaan yang mereka miliki. Orang hidup tanpa pengharapan itu sangat berbahaya. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus dikatakan karena dia mati dan bangkit bagi kita, dia membawa hidup kita kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Lalu ayat yang keempat berkata, pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita?
Yaitu pengharapan, ayat 4 baca, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Kepada kita sudah dijanjikan kita akan menerima sesuatu bagian yang gak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Harta itu binasa. Waktu kita mati gak ada yang kita bawa satupun. Karena harta itu bukan milik kita, tetapi harta itu milik dunia. Tetapi sebuah hidup yang sampai kepada kekekalan yang tidak dapat binasa, itu yang Yesus janjikan. Makanya apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah engkau menolak Tuhan. Karena kita ikut Yesus bukan cuma supaya kita gak menderita di dunia ini. Tapi kita ikut Yesus karena ada sebuah pengharapan yang sampai pada kekekalan. Itu yang Tuhan janjikan. Nah, ayat yang kelima dikatakan di sana, yaitu bagi siapa? Yaitu bagi kamu. Coba tunjuk kanan kirimu. Bagi kamu loh, itu disediakan, bilang. Bagi kamu Tuhan sediakan. Bagi kita yang apa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita semua sudah menerima keselamatan dari Kristus. Anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Karena belum dinyatakan. Nanti Yesus yang akan menyatakannya pada zaman akhir. Makanya Yesus berkata, satu saat kelak ketika aku datang kembali ke dunia ini, disitulah aku akan menghakimi semua orang. Dan aku baru akan berterus terang bahwa ternyata ada orang-orang yang pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Sekalipun mereka bernubuat demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, membangkitkan orang mati demi nama Yesus. Tapi kalau mereka tidak mengerjakan keselamatan itu yang akan dinyatakan pada zaman akhir, maka mereka tidak layak Bapak Ibu. Ingat, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Banyak yang berkata kita yang sudah percaya Yesus kita pasti selamat. Siapa ngomong? Kalau engkau tidak mengikuti standar dari firman Tuhan, maka pada zaman akhir nanti, ya Alkitab berkata, bahkan Al-Quran berkata, Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili seluruh umat manusia. Kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Maka disitulah Tuhan akan memberi upah. Hidup dalam kekekalan bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, tetapi kebinasaan kekal bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu karena kita sudah diberikan satu bagian yang tidak dapat cemar itu. Bergembiralah akan hal itu sekalipun apa di sana dikatakan, sekarang ini ya kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Yang lagi ada pencobaan, yang lagi ada masalah siapa? Hebat jemaat di Makassar ini, tidak ada masalah semua loh Pak. Yang sudah kalau gitu kita bubar saja pulang. Semua sudah tidak ada masalah, ini biar datanglah segera Tuhan Yesus angkat ini anak-anakmu. Sudah tidak ada masalah semua. Ya luar biasa loh, gak ada masalah. Coba saya melihat yang lagi ada masalah. Puji Tuhan, berarti Anda masih hidup. Berarti Tuhan mengasihimu, katakan amin. Ya, karena Tuhan menguji iman kita itu lewat semua persoalan itu, iman kita dimurnikan. Dikatakan di situ, sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana, baca bersama. Maksud pencobaan itu apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, maksud semua pencobaan yang kita alami di dunia ini cuma satu, untuk membuktikan apa?
kemurnian iman kita. Semakin diuji, maka orang itu akan menjadi semakin murni. Saya berdoa malam ini, Tuhan ujilah anak-anakmu di sini. Loh, ketawa loh, bilang amin. Ya, uji kami Tuhan. Supaya mending diuji sekarang daripada Tuhan datang dia gak kenal kita. Ya, mending diuji sekarang. Makanya saya bersyukur ketika Tuhan bilang kamu gak usah takut. Sebab aku sedang melatih iman mereka. Saya bersyukur. Anak-anak saya dilatih Tuhan dengan cara itu. Tadinya saya sedih, Tuhan kasihan mereka Tuhan. Mereka sedang ketakutan sekarang. Dan anak saya cerita, kita bertiga tuh naik pesawat pegangan tangan, Mam. Anak saya yang gede bilang, aku dari dulu paling jengkel kalau naik pesawat sama Mami. Mami itu suka nyanyi kenceng-kenceng di pesawat. Apalagi kalau ada goncangan. Cara saya melawan ketakutan saya, ya dengan saya bernyanyi. Semua manusia punya rasa takut. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, apakah saya punya rasa takut? Punya. Itu manusiawi, sebab kita memang diciptakan dengan kita punya jiwa, kita punya rasa takut. Omong kosong kalau pendeta bilang, saya ini gak pernah takut, pret. Ya, pendeta tetap punya rasa takut. Tapi bagaimana cara kita mengelola rasa takut itu? Saya kalau di pesawat, ada goncangan waktu kita di Amerika tuh badai-badai semua 4.000 penerbangan batal, cancel. Tapi akhirnya pesawat kami terbang. Goncangannya banyak. Saya nyanyi, kalau sudah mulai goncang itu saya nyanyi. Ku yakin kau hadir di sini. Anak saya bilang, aku jengkel kalau naik pesawat dengerin Mami nyanyi. Tapi Mam, malam itu waktu naik pesawat rusak itu. Mami tahu, aku nyanyi sepanjang perjalanan, kapok lu. Memang harus mengalami sendiri. Dia bilang, aku nyanyi terus, aku pakai headset, aku nyanyi memuji Tuhan. Ya iyalah, mau apa? Akhirnya mengalami. Dengan bercucuran air mata. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan ngomong begitu, saya nangkep maksud Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, air mata kita bisa berubah menjadi sukacita ketika kita mengerti maksud Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Katakan, amin. Yes, Bapak Ibu, ini loh di sini kuncinya. Ketika engkau mengerti maksud Tuhan, yang tadinya saya kasihan, saya nangis, saya bertanya kenapa sih Tuhan, kenapa sih Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong satu kata itu, jangan takut, aku sedang melatih iman mereka. Wow. Saya bersuka cita, saya berhenti menangis dan saya bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Proses Tuhan, semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan tidak pernah bisa terbeli dengan uang. Makanya kalau hari ini saudara sedang ada dalam masalah, bersyukur. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata begini, terlebih suka aku berada di dalam tekanan, terlebih suka aku berada dalam penderitaan, kata Rasul Paulus. Sebab ketika aku lemah maka aku kuat. Hanya orang-orang yang mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang dapat berkata seperti itu. Sayangnya ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen percaya Tuhan, mereka tidak pernah selaras dengan cara pikirnya Tuhan. Sehingga kita selalu menyalahkan Tuhan. Itu loh saya alami sendiri ketika saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa engkau izinkan? Kasihan anakku, kasihan para peserta. Tapi waktu Tuhan ngomong gitu saya bilang, yes Tuhan. Tuhan bilang itu tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Pengalaman pribadi bersama dengan aku. Bapak Ibu, mari kita mengalami pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar teori. Tapi engkau harus mengalami sendiri yang namanya kuasa Tuhan itu dalam hidupmu. Saat ini mungkin engkau sedang ada dalam tekanan. Saat ini mungkin engkau sedang ada dalam sebuah persoalan yang engkau berkata Tuhan rasanya tidak mungkin, gak ada lagi jalan keluar. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku percaya melewati persoalanku hari ini. Aku akan melihat tangan Tuhan bekerja. Dan ini akan menjadi kesaksian di hidupku bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan anti dengan persoalan. Jangan anti dengan pergumulan, tapi jangan cari-cari persoalan. Itu yang bikin orang itu banyak yang akhirnya tidak kuat karena dia memang cari persoalan.
Tapi ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu, maka engkau akan melihat ya Tuhan turut bekerja dalam segala persoalan di hidup kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapkan imanmu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biar hatimu tetap lurus teguh kepada Dia. Karena Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Dan Dia yang lebih mampu, bahkan Yesus sanggup menjawab setiap persoalan dan pergumulan hidup kita lebih daripada yang kita bayangkan. Saya pengen kita naikkan satu pujian, tapi biar suami saya aja yang main piano ya, dan kita akan sama-sama ya masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu singers WL biar duduk saja ya. Saya rindu ya kami berdua jauh-jauh datang biar kita berdua yang melayani saudara. Bapak Ibu, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita mau. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa Yesus itu sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja. Saya pengen kita semua buka hati bagi Tuhan hari ini. Kita semua buka hati kita seluas mungkin dan bilang, Tuhan jangan sia-siakan malam ini. Kita datang pada Tuhan, cuma satu hal, minta Tuhan, aku pengen mengerti kehendak Tuhan di balik semua masalah yang sedang aku hadapi. Bahwa aku mengalami Tuhan secara pribadi lewat persoalan hidupku. Karena Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Mari kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, kami tahu tak selalu Tuhan Engkau menjawab doa kami seperti yang kami mau. Namun kami tahu Tuhan sanggup bekerja lebih dari yang kami harapkan.